Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisya Rizky Halinda dengan NIM 2301411582. Di sini saya akan mengulas tentang pengguna QRIS, yang dimana dalam artikel itu berdasarkan hasil pengumpulan data dari 61 responden, yang data pribadi menjadi 3 bagian, yaitu demografi responden dan pengguna QRIS, serta persepsi dan keamanan risiko. Yang pertama itu ada demografi responden, dan dimana demografi responden ini studi yang mencakup 3 elemen, yaitu umur, pekerjaan, dan jenis kelamin. Dari segi kelompok, umur responden terbanyak berasal dari kategori di atas 31 tahun, yang jumlahnya mencapai 30 orang atau disebut dengan 49,2%. Nah, dari total 61 responden, kelompok umur 17 sampai 20 tahun dan 21 sampai 25 tahun itu masing-masing berisi 12 orang atau disebut dengan 19,7%. Nah, selanjutnya itu ada pengalaman pengguna QRIS, yang dimana pengalaman pengguna QRIS ini sementara para responden menunjukkan variasi dalam frekuensi yang cukup berbeda-beda. Sekitar 29,5% responden melaporkan pengguna QRIS beberapa kali setiap minggu, sedangkan 19,7% itu memanfaatkannya setiap hari. Ini menunjukkan bahwa lebih setengah dari responden telah terbiasa dengan QRIS. Nah, selanjutnya itu ada persepsi, di mana persepsi resiko dan keamanan ini persepsi terkait resiko dan keamanan dalam penggunaan QRIS menjadikan bahwa mayoritas responden studi menyadari pentingnya menjaga keamanan saat melakukan transaksi secara digital. Jadi penggunaan QRIS digital ini sangatlah untuk berhati-hati agar kita tidak kena tipu, dan resikonya itu ada pembeli yang sudah menghasilkan bukti melakukan QRIS tetapi ternyata belum melakukan. Nah, selanjutnya kesimpulan, jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 61 responden, penelitian ini berdasarkan memberi wawasan menjumlahkan mengenai karakteristik pengguna QRIS, pola pemakaiannya, agar kita tidak memberikan data pribadi kita dan tidak dicuri data pribadi, dan kita tidak tidak kena tipu. Dan mayoritas responden ini sangatlah banyak di kala mahasiswa, pelajar atau mahasiswa, pegawai negeri, dan masyarakat di Indonesia melakukan penggunaan QRIS. Mengenai pengalaman ini menggunakan QRIS ini menunjukkan bahwa untuk mempermudahkan pembayaran setiap melakukan transaksi digital. Nah, manfaatkan QRIS ini setiap bulan 14 atau disebut 14,8%, atau secara spondis dengan total 27 atau 9. Nah, aplikasi resmi memastikan koneksi internet itu bagus dan memahami aplikasi secara rutin, dan menunjukkan tingkat literasi digital yang cukup baik di antara pengguna QRIS ini. Nah, secara keseluruhan teman-teman itu kita harus meneliti menunjukkan bahwa QRIS telah diterima dan digunakan luas oleh berbagai lapisan masyarakat terhadap aspek keamanannya. Oleh karena itu diperlakukan upaya lebih lanjut berupa kita mengurangi risiko, peningkatan transportasi, dan penyediaan layanan terkait perlindungan data.
dapat dipahami oleh pengguna yang berlatar belakang dengan percaya diri yang lebih tinggi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penggunaan QRIS, resepsi dan resiko pengguna QRIS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.